peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Soekarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Barusan, saya dan Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Memangnya apa itu, Bu? Barusan, saya dan Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London yang menginformasikan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh dengan kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika Saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas infonya. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran Sindro, dan Ahmad Sukoharjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari duduk. Begini, Bu. Tadi saudara Khairul Saleh dan Soekarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan saudara Darwis itu benar. Namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945.
Baiklah, untuk sementara itu, Saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkan kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman IR Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian tentang hasil dari rapat pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut, karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat ini akan selesai sampai di sini. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tak akan didesak seperti tadi. Jadi, kita harus mempunyai jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Apa ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, sebuah kota di Kawedanan, Karawang, karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Jo Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan Peta di Jakarta. Begini, sebelumnya maaf, kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar, Bung Soekarni. Kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepat mungkin. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan IR Soekarno dan Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya IR Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Chu dan Cho Singgih mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Ya. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika IR Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Semon Bakri dan Jawab Hohokai, Sayuti Meli Iwakusuma Sumantri dan anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saudara Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri datang ke sini. Kami datang kemari untuk mengajak seluruh saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah datang Insinyur Soekarno, Hatta, dan anggota-anggota PPKI lainnya dimohon datang.
Tidak, kami tak akan pergi ke sana. Bukankah kita tak ada kesepakatan untuk pergi ke kediaman Laksamana Maida? Saudara Soekarni memang benar. Kami tidak ada perjanjian untuk menggunakan atau memakai rumah dari Laksamana Maida terlebih dahulu. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan ke petai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding. Minimal wakil dari kalian saja. Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida tersebut.